Selamat pagi pemirsa, ibarat macan yang diompongkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual seakan tidak mampu membendung para predator seksual beraksi. Dari perjalanannya saja, undang-undang ini seakan dirancang menjadi macan ompong sejak dini. Komnas Perempuan pun telah menginisiasi undang-undang ini sejak 2012 karena menganggap Indonesia telah darurat kejahatan seksual. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia edisi Sabtu 25 November 2023 dengan tema Macan Ompong Undang-Undang TPKS. Bersama saya Kevin Egan. Anda juga bisa berpartisipasi dan berinteraksi dengan kami melalui telepon interaktif di nomor telepon 021 583 99100. Dan pagi hari saya telah bersama dengan anggota Dewan Redaksi Media Group, Nunung Setiani. Mbak Nunung, selamat pagi Mbak Nunung. Pagi, Egan. Apa kabar Mbak Nunung? Baik, Egan. Baik, Mbak Nunung, sebelum kita berbicara lebih jauh mengenai Undang-Undang TPKS, kita akan diskusikan dulu sejumlah informasi yang menjadi topik hangat di headline Media Indonesia edisi Sabtu 25 November 2023. Yang pertama ini mengenai KPK yang mesti diaudit secara menyeluruh. Kita tahu bahwa Kepres yang ditunggu-tunggu untuk memberhentikan Ketua KPK secara sementara sudah terbit tadi malam, dan akhirnya melalui Kepres tersebut Firly Bahuri tidak lagi menjadi Ketua KPK. Iya, bagaimana? Dihentikan sementara begitu ya, Egan ya, dan sudah ditunjuk ketua sementaranya juga ya, Pak Nawawi Pamolango ya, Pamolango. Ya, memang mau tidak mau Egan, perkara Firly ini betul-betul ujian buat KPK ya, karena kepercayaan yang kena gitu kan. Ketika kemarin semua orang sudah bilang sudahlah, nonaktif dulu, sudahlah jangan melakukan pekerjaan A, B, C, D dulu, tapi mundur tidak sajalah begitu ya, tapi ternyata enggak. Itu tidak dilakukan, itu menambah kondisi buruk sebenarnya kalau menurut saya ya. Jadi kalau sekarang semua harus menunggu aturannya, Presiden sudah mengatakan, jadi semua harus sesuai dengan aturan, betul sih. Tetapi ada hal-hal yang mestinya tidak perlu harus kemudian dari pihak luar ya, seperti pemaksaan. Tapi betul, sesudah itu kalau mau mengembalikan kepercayaan publik terhadap KPK, memang harus dilakukan audit menyeluruh ya, harus dilakukan langkah yang besar untuk balik lagi ke posisi awal orang percaya kepada KPK. Karena memulihkan kepercayaan itu sangat sulit ya Mbak sulit, ya, apalagi kemudian pimpinannya sendiri begitu yang diduga melakukan pemerasan. Oke, kita ke topik selanjutnya Mbak Nunung. Ini mengenai perkembangan di jalur Gaza, peperangan antara Israel melawan Hamas, di mana pada hari ini masih masuk dalam masa gencatan senjata. Masih masuk dalam 4 hari tersebut. Tapi mungkin pertanyaannya nanti kalau setelah 4 hari itu kira-kira akan seperti apa nanti? Apakah perangnya berlanjut atau tidak? Karena yang didorong sekarang adanya upaya permanen begitu ya Mbak? Iya, yang didorong oleh Oki dan juga Menteri Luar Negeri Indonesia sedang juga ada di London gitu ya, ikut dalam juru runding Oki untuk bertemu dengan anggota tetap Dewan Keamanan untuk mengupayakan penyelesaian yang lebih menyeluruh, dan paling tidak yang pertama adalah gencatan senjata yang permanen gitu ya. Kalau sekarang ini gencatan senjata 4 hari ya, diawali dengan pertukaran tawanan. Kalau kita lihat bisa kok gitu, dan bantuan bisa masuk gitu kan. Jadi orang tidak kekurangan makan, tidak kekurangan air gitu. Paling tidak orang sipil ya, warga sipil, karena bagaimanapun kita tahu perang yang jadi korban paling besar tentu orang sipil. Mereka yang praktis tidak ikut gitu kan, tetapi jadi korbannya, itu yang kita harus waspadai sekarang. Ya, baik. Semoga kemudian pertukaran sandera dan tahanan ini bisa lancar begitu ya, paling selama 4 hari gencatan senjata ini, dan kemudian dipikirkan bagaimana langkah selanjutnya ya. Langkah gencatan senjata secara permanen. Topik selanjutnya berkaitan dengan pemilu 2024, Mbak Nunung. Karena di tahun 2024 nanti yang diperkirakan menjadi kunci suara baik ketiga pasangan ini adalah pemilih muda. Dan pemilih muda ini karena porsi suaranya sangat besar, didorong supaya jangan mudah dikelabui dengan gimmick. Jangan kemudian hanya terpengaruh dengan capres-capres dengan hanya karena sosoknya saja atau mungkin pencitraannya saja. Tapi kemudian harus ada program dan gagasannya begitu ya Mbak ya, yang kemudian bisa menjadi
penentu supaya kita menentukan pilihan. Bagaimana Mbak Nunung? Iya, Egan, kalau pakai analogi sederhana saja Egan ya, ini seperti orang jual beli ya. Penjualnya tahu siapa target pembelinya dan dia akan melakukan sesuatu untuk memudahkan atau membuat pembeli tertarik. Gitu kan. Jadi kalau misalnya ada perusahaan susu untuk anak-anak, dia tahu bahwa rasa apa yang disukai anak-anak. Coklat berdasarkan survei gitu kan. Dan vanila. Ya dia bikin itu lebih banyak dari rasa yang varian yang lain gitu kan. Sama seperti kita Egan, kita mau menarik penonton, packagingnya bagaimana begitu kan. Ya, sama seperti politisi ini, tetapi harus ada orang atau ada pihak yang kemudian mengatakan sebagai konsumen, jadilah konsumen yang cerdas. Kita tidak akan bisa bilang kan ke penjual susu untuk anak-anak itu bahwa jangan, atau penjual permen untuk anak-anak jangan bikin permen banyak-banyak, nggak mungkin kan? Yang kita bisa lakukan adalah memberitahu anak-anak sesudah makan permen gosok gigi atau jangan makan permen banyak-banyak gitu. Itu sama saja, teliti sebelum membeli begitu kan. Itu kan yang kemudian banyak iklan pada saat itu. Dan harus ada pihak, dan rasanya Bawaslu ataupun DKPP atau pihak-pihak yang terkait itu kemudian atau pemerintah lah ya harus mulai memberikan pemahaman kepada orang muda ini. Jadi yang satu memberikan upaya untuk mempengaruhi, yang satu memberi upaya untuk menjadi pemilih yang cerdas, termasuk kita juga gitu harus juga memberikan pemahaman, jadilah pemilih yang cerdas. Betul, supaya pemahaman kita sebelum menentukan pilihan betul-betul komplit begitu ya, kita semua mendapatkan gambaran kira-kira pemimpin masa depan pilihan kita seperti apa. Berpikir gimmick gitu ya. Jangan hanya berpikir gimmick. Kita ke tema utama kita pada hari ini Mbak Nunung, Macan Ompong Undang-Undang TPKS. Undang-undang ini sudah disahkan sejak tahun lalu 2022, tapi tampaknya tidak menjadi undang-undang yang mumpuni begitu ya Mbak Nunung ya, untuk bisa menyelesaikan dan membantu korban-korban kekerasan seksual mendapatkan keadilan. Bagaimana Mbak? Ya, kalau boleh ringkasnya begini, sesudah terlunta-lunta dari RUU-nya menjadi undang-undang, jangan sampai terlunta-lunta juga di aturan pelaksanaan, sehingga cuma jadi undang-undang dan tidak bisa dilaksanakan. Gitu kan, ada beberapa hal dari undang-undang yang harus dilakukan peraturan pelaksanaannya supaya undang-undang itu bisa jalan dan bisa digunakan, gitu kan. Iya, itu yang kemudian menjadi sorotan di editorial hari ini. Ya. Dan sekarang sudah diundangkan kok tampaknya belum efektif begitu ya, Mbak Nunung ya, untuk kemudian memberikan keadilan bagi korban-korban kekerasan seksual. Baik, Mbak Nunung, kita akan ikuti dulu paket informasi berikut ini. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia, Macan Ompong Undang-Undang TPKS. Macan Ompong Undang-Undang TPKS. Ibarat macan yang diompongkan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual atau Undang-Undang TPKS seakan tidak mampu membendung para predator seksual beraksi. Bila melihat perjalanannya, Undang-Undang TPKS memang seakan dirancang menjadi macan ompong sejak dini. Komnas Perempuan telah menginisiasi undang-undang ini sejak 2012 karena menganggap Indonesia telah darurat kejahatan seksual. Hingga akhirnya pada 2016, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual masuk dalam pembahasan di DPR. Selama beberapa tahun di DPR, rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual bolak-balik dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam program legislasi nasional atau prolegnas prioritas. Setelah melalui pembahasan di DPR yang maju mundur, pada 2021, rancangan undang-undang tersebut berubah menjadi rancangan undang-undang TPKS. Dan akhirnya pada 12 April 2012, DPR menyepakati rancangan undang-undang TPKS menjadi undang-undang. Jika ditotal, pembahasan di DPR saja memakan waktu 6 tahun. Setelah diundangkan pada 9 Mei 2022, jumlah pelaporan kasus kekerasan seksual masih mendominasi di Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan sepanjang 2022. Setidaknya berdasarkan refleksi 1 tahun pemberlakuan aturan tersebut, 65% dari 3.422 kasus kekerasan berbasis gender yang diterima Komnas Perempuan adalah
kasus kekerasan seksual. Ternyata salah satu problematikanya ialah ketiadaan aturan pelaksana dari Undang-Undang TPKS. Banyak pihak yang sejak awal aktif mengawal lahirnya undang-undang tersebut menyayangkan lambatnya penyusunan aturan turunan tersebut. Salah satunya Wakil Ketua MPR Lestari Murdijat yang kembali berinisiatif mengajak masyarakat mendorong lahirnya sejumlah aturan pelaksanaan agar Undang-Undang TPKS bisa segera dieksekusi maksimal. Dalam Undang-Undang TPKS telah diamanatkan penyusunan 3 peraturan pemerintah atau PP dan 4 peraturan presiden atau Perpres sebagai aturan turunan. Jumlah itu pun sebenarnya sudah disederhanakan dari sebelumnya 10 aturan turunan yang mesti disusun pemerintah dan presiden. Namun seluruh PP dan Perpres yang sebetulnya telah terdaftar sebagai program penyusunan peraturan pemerintah tahun 2023 dan tengah dalam percepatan pembentukannya itu, tak kunjung ada tindak lanjut. Kunci dari semua itu ada di tangan pemerintah dan presiden. Presiden Joko Widodo pada 27 Februari 2023 menegaskan dukungan untuk memastikan penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan implementasi Undang-Undang TPKS. Lalu, jajaran pembantunya pun seakan mengkopi paste tekad dan janji presiden. Berulang kali Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau P3A Bintang Puspayoga memastikan bergerak cepat menyusun amanat Undang-Undang TPKS. Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Ratna Susianawati juga menjanjikan aturan turunan Undang-Undang TPKS segera selesai dan tinggal melewati satu tahap lagi yaitu harmonisasi. Namun realisasinya nol. Sampai hari ini semua masih berupa janji. Di saat presiden dan jajaran di bawahnya masih berretorika dengan tekad dan janji, korban kekerasan seksual terus berjatuhan. Mirisnya, berdasarkan catatan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK, kekerasan seksual pada 2022 paling banyak terjadi di dunia pendidikan, yakni kampus. Di wilayah yang mestinya melahirkan orang terdidik dan calon pemimpin masa depan, malah banyak memunculkan derai air mata para korban. Anak-anak juga tidak luput dari sasaran para predator. Bahkan, tidak jarang korban yang mestinya mendapatkan perlindungan berlapis justru menjadi korban berlipat ganda. Seperti kejadian di Lampung Timur, seorang mahasiswa korban pemerkosaan yang hamil malah diberhentikan oleh pihak sekolah. Entah di mana logika dan hati nurani pihak sekolah. Belum lagi kekerasan seksual yang berdasarkan relasi kuasa, seperti yang dilakukan salah seorang bupati terhadap pegawai perempuannya. Untuk melarikan diri dari ancaman pidana, si pelaku mengawini korban. Sebuah modus yang sejatinya menjadi pantangan dalam Undang-Undang TPKS. Tekad dan janji para pejabat untuk menuntaskan aturan turunan Undang-Undang TPKS seakan menjadi janji kampanye politisi, tapi tidak kunjung terbukti. Angin surga tanpa ada realisasi. Ingat, korban tidak butuh penjelasan mengenai pembahasan ataupun harmonisasi peraturan, apalagi kalau sampai menghabiskan waktu lebih dari 1,5 tahun. Yang mereka butuhkan ialah kepastian dan bukti nyata. Sampaikan pendapat Anda bisa berinteraksi dengan kami pemirsa melalui telepon interaktif di nomor telepon 021 583 9900. Kami akan kembali usai jeda berikut ini. Kembali bersama kami di Editorial Media Indonesia, pemirsa, untuk membahas tema editorial pada pagi hari ini kami telah terhubung melalui sambungan telepon dengan Koordinator Nasional Forum Layanan Perempuan Korban LBH Apik, Ibu Siti Mazumah. Ibu Zumah, selamat pagi. Selamat pagi, Mas.
Ya, terima kasih atas waktunya bersama kami, Ibu Zuma. Bu Zuma, tema kita pada hari ini adalah macan ompong Undang-Undang TPKS, meskipun Undang-Undang TPKS ini sudah disahkan sejak Mei 2022, 1 tahun yang lalu, tapi Undang-Undang ini dianggap belum maksimal begitu untuk memberikan perlindungan dan menurunkan tingkat kejahatan kekerasan seksual. Tanggapan Bu Zuma seperti apa? Undang-Undang TPKS benar sekali bahwa sudah disahkan pada 2022, tapi pada kenyataannya gitu ya, implementasinya masih mengalami banyak persoalan. Yang pertama, tentu saja sebagai garda terdepan adalah aparat penegak hukum. Memang harus kita pungkiri bahwa masih banyak aparat penegak hukum yang belum bisa mengimplementasi undang-undang ini dengan baik gitu ya, karena yang pertama alasannya gitu ya, mereka masih menunggu aturan pelaksana Undang-Undang TPKS yang sampai saat ini masih dalam proses pembahasan kementerian lembaga gitu. Nah, ada 7 aturan susunan atau aturan pelaksana Undang-Undang TPKS yang sekarang masih dibahas dari mulai proses harmonisasi lalu juga sampai pada proses Kemenpan RB. Jadi ada 7 yang benar-benar dikawal gitu ya, supaya nanti bisa membantu aparat penegak hukum juga orang yang melakukan pendampingan seksual bisa makin terang dan juga jelas gitu ya. Tapi walaupun aturan pelaksana Undang-Undang TPKS belum disahkan sampai dengan saat ini 1 tahun lebih Undang-Undang TPKS, tapi undang-undang ini sebenarnya sudah bisa gitu ya diundangkan atau sudah bisa dipedomani gitu, tidak bisa digunakan sebagai payung hukum, sebagai kerangka hukum yang bisa melindungi korban-korban kekerasan seksual. Jadi dalam forum pengaduan layanan banyak juga teman-teman yang melakukan pendampingan dan bisa menggunakan itu. Misalkan salah satu contohnya adalah kasus di Malang gitu ya, dan dia sudah mendapatkan bagaimana proses pendampingan sampai restitusi ganti rugi itu bisa dia dapatkan. Tapi ada kasus kemudian polisinya atau aparat penegak tidak mau menggunakan undang-undang TPKS karena ya alasan itu tadi. Jadi kita juga berharap aturan turunan atau aturan pelaksana undang-undang TPKS yang berbentuk perpres dan juga peraturan pemerintah ini gitu ya benar-benar bisa digunakan. Kami forum pengaduan memberikan masukan kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan, lalu Kementerian Hukum dan HAM, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban gitu, dalam proses penyusunan ini, dan berharap gitu ya nanti dalam tataran implementasi itu bisa kami gunakan, karena kami adalah lembaga pendamping korban yang korban ketika menjadi korban ketika butuh bantuan ke kami untuk minta bantuan. Jadi kita berharap bisa aplikatif di lapangan, bisa mewadahi apa yang menjadi kebutuhan korban yang selama ini susah ketika sebelum undang-undang tindak pidana penghapusan kekerasan seksual disahkan. Bagaimana korban justru direvitalisasi oleh sistem hukum yang ada. Ya, Bu Zuma, tapi apa Bu yang kemudian menyebabkan aturan turunan ataupun aturan pelaksana ini lambat sekali pembahasannya di kementerian dan lembaga? Oke, kalau yang kan di antara 7 itu saya mendapatkan update gitu ya, baik dari kementerian maupun lembaga negara, bahwa ada perpres tentang pencegahan, penanganan, pemulihan dan pendampingan korban kekerasan seksual sama berkaitan dengan unit pelayanan terpadu perempuan dan anak di daerah UPTD-PPA ini sekarang lagi dalam proses di Kemenpan RB. Mohon maaf kalau saya salah penyebutannya gitu ya. Nah, terus yang 5 ini masih dalam proses pembahasan maupun harmonisasi. Nah, ada banyak persoalan, Mas. Yang pertama adalah dari proses kementerian lembaga ini soal koordinasi ini juga masih banyak hal yang kemudian dibahas gitu ya. Memang harus kita akui bahwa kekerasan seksual ini tidak semua orang memahami bagaimana proses di lapangan pendampingan, lalu juga dihadapkan pada sistem administrasi atau kelembagaan di negara yang mungkin mereka punya tupoksi masing-masing gitu ya. Karena di Undang-Undang TPKS ini memandatkan semua, misalnya kayak lembaga perlindungan saksi dan korban, dia punya mandat yang sangat kuat dalam dana bantuan korban, restitusi, perlindungan dan sebagainya begitu ya. Begitu juga dia harus berkoordinasi misalkan dengan kejaksaan untuk proses eksekusi. Nah, bagaimana supaya proses yang birokratis ini menjadi tidak menghambat proses pemenuhan hak korban gitu kan. Dulu itu sebenarnya TPKS itu kayak korban tuh harus ke sana kemari gitu hanya untuk mendapatkan keadilan gitu ya. Kita berharap gitu ya di kementerian lembaga bisa mempersingkat itu
Jadi hak-hak baik korban semakin terpenuhi gitu ya, dengan tidak mengorbankan banyak hal gitu ya. Tentu saja korban bisa menjadi lebih mudah dan gitu. Bu Zuma, tapi dampaknya dari tidak adanya aturan turunan ini, dampaknya dampaknya di lapangan itu seperti apa? Bagaimana kemudian para korban kekerasan seksual ini kesulitan mendapatkan keadilan karena belum adanya aturan turunan ini, Bu Zuma? Dampaknya seperti yang saya sebutkan di awal bahwa banyak aparat penegak hukum yang belum, sebenarnya tidak banyak, ada beberapa aparat penegak hukum yang belum mempedomani undang-undang ini dengan alasan aturan pelaksanaan kan belum ada. Padahal kan kalau kita mau melihat gitu ya, bahwa itu bisa diundangkan, bisa dipakai ketika itu sudah disahkan begitu. Jadi persoalannya beberapa kasus menjadi tidak tertangani dengan baik ada gitu ya. Jadi kan ada jenis salah satu kekerasan seksual berbasis elektronik gitu ya dalam undang-undang TPKS. Tapi kemudian ada aparat penegak hukumnya malah masih menggunakan undang-undang ITE begitu. Nah, di undang-undang TPKS ini hak korban sangat komprehensif terpenuhi. Begitu juga soal bagaimana merahasiakan identitas korban. Sementara di ITE itu menjadi itu terbuka gitu ya, sehingga korbannya mau nggak mau misalnya alat bukti atau korbannya bisa diakses. Nah, itu salah satu hambatannya sehingga korban itu tidak mendapatkan pemulihan dan penguatan karena menggunakan undang-undang ITE yang seharusnya menggunakan undang-undang TPKS begitu. Ya, baik, Ibu Zuma, terima kasih. Boleh saya tambah? Ya, silakan Bu. Silakan. Nah, soal korban ini pada kepolisian. Jadi misalnya gini, ada jenis yang tadi kan jenis kekerasan seksual berbasis elektronik yang itu harus atau membutuhkan skill khusus dalam membuat alat bukti elektronik digital gitu ya. Nah, tapi kan di Undang-Undang TPKS ini memandatkan unit pelayanan terpadu perempuan dan anak yang belum punya juga cyber misalnya atau di Polda di Indonesia kalau di sini gitu ya. Nah, itu juga persoalan-persoalan baik. Mohon maaf Bu Zuma, kami mengalami gangguan komunikasi, tapi kami sudah menangkap poinnya tadi. Ibu Siti Mazuma, terima kasih Bu atas waktunya bersama kami di Editorial Media Indonesia. Sebelum kita jeda, Mbak Nunung, kita bahas sedikit. Kalau dari penjelasan dari Ibu Zuma tadi, tampaknya korban-korban kekerasan seksual itu ketika memperjuangkan keadilan harus menunggu lebih lama lagi begitu ya. Karena memang karena tidak adanya aturan turunan Undang-Undang TPKS ini, dampaknya kemana-mana, bahkan sampai penegak hukum pun menganggap bahwa karena tidak ada aturan pelaksana itu, maka kemudian tidak bisa melayani dengan maksimal begitu terhadap korban-korban kekerasan seksual. Bagaimana tanggapan? Iya, seperti misalnya tadi berita di headline kita tadi yang Egan bacakan, ketika Polres di Bogor harus meminta maaf karena anggotanya ada yang kemudian menolak menangani masalah ini. Saya mengambil buat saya pikir itu karena soal sosialisasi. Sosialisasi kepada penegak hukum, kepada lembaga-lembaga terkait itu harus dilakukan dan itu harus ada aturan pelaksanaannya kan, siapa yang melakukan sosialisasi, bagaimana caranya. Nah, itu salah satu hal kenapa kemudian ini juga terhambat pelaksanaannya. Itu yang pertama. Yang kemudian yang disampaikan oleh Mbak Zuma tadi, Ibu Zuma, soal koordinasi ketika ada pelayanan terpadu. Bayangkan Egan, dengan birokrasi yang begitu besarnya di pemerintahan, membuat pelayanan terpadu, siapa yang mengelola, ada siapa saja di sana, dan aturan-aturan teknis lainnya, itu harus dilakukan gitu, harus dibuat aturannya gitu kan. Bagaimana caranya mereka berkoordinasi, bagaimana berkomunikasi antar unsur-unsur yang di dalam pelayanan terpadu ini juga, itu beberapa hal yang kemudian kenapa aturan pelaksanaan itu diperlukan gitu. Jadi kalau tadi Egan katakan ada 7 peraturan pelaksana, 3 PP, 4 Perpres, rasanya memang itu harus dikebut. Jangan sampai gara-gara aturan pelaksana ini semuanya terlunta-lunta lagi gitu ya. Ya, lagi-lagi korban yang menjadi rugi begitu ya, dirugikan kembali dengan hal ini. Baik, kita akan jeda dulu, Mbak Nunung, bisa jangan kemana-mana, kami akan kembali.
Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Kembali bersama kami di editorial Media Indonesia, kita akan mulai menyapa pelapor kita pada pagi hari ini. Yang pertama ada Ibu Ipung dari Bali. Ibu Ipung, selamat pagi. Selamat pagi Bang Edan, pagi Mbak Nunung. Metro hebat ya, berani angkat kasus ini. Ya, jujur silakan, Bang, jujur Bang, saya juga gerah ini, kecewa, marah, sakit hati. Kalau kita ingat sejarah lahirnya undang-undang TPKS ya, 2 dekade tuh bolak-balik di prolegnas keluar masuk, akhirnya bisa menjadi undang-undang. Namun saya bisa katakan anggota legislatif yang menjadikan ini undang-undang tidak bertanggung jawab atas pelaksanaannya di daerah atau dalam prakteknya. Bang, saya kasih satu contoh kasus ya, di Labuan Bajo itu ada seorang wisatawan, sekarang menjadi klien saya, 3 tahun kasusnya di Polres Mabar. Sampai sekarang tidak terlaksana. Bahkan saya memperjuangkan dia sampai melapor ke LPSK untuk mendapatkan rehabilitasi. Di sana sudah terdapat bahwa memang dia mengalami PTSD. Saya bersurat sama Kapolri, bersurat sama LPSK, bersurat sama Kompolnas. Hasilnya nihil, Bang. Mabar malah mengatakan begini. Ini tidak ada hal yang penting untuk membuka kasus ini lagi. Ini udah di SP3. Dan yang lebih parah lagi, Bang. Saya sebagai kuasa hukum korban diundang oleh Kapolda NTT melalui Kompolnas untuk ketemu di Jakarta, di Hotel Aston. Saya tidak bersedia, bukan itu yang saya inginkan. Jadi orang-orang yang menjadi korban ini kayaknya bingung di Indonesia. Ada undang-undang tapi negara nggak bertanggung jawab. Sedangkan di Bali yang saya tangan sampai sekarang, saya memperjuangkan juga. Ujung-ujungnya apa? Korban malah dinikahin oleh pelaku. Saya ingin bertanya, negara ini ada nggak untuk perempuan di Indonesia? Undang-undang ini bertanggung jawab nggak untuk perempuan di Indonesia? Kayaknya kita hanya punya undang-undang, tapi kita nggak bertanggung jawab untuk melaksanakan. Apalagi jika korbannya seorang perempuan. Jujur Bang, saya kadang-kadang lelah kalau mengatakan tentang jika korban itu perempuan. Termasuk ini aparat penegak hukum polisi, kayaknya dia kurang mumpuni tentang undang-undang kekerasan seksual. Itu sebenarnya hanya butuh 2 alat bukti. 1 apa? Keterangan saksi korban. Dan 2 alat bukti tambahan lain itu apa? Visum et repertum atau visum psikiatri atau psikolog. Nah, ini udah jelas, visum psikolognya udah jelas mengatakan apa. Tapi kadang-kadang aparat kepolisian ini takut dengan pelaku. Pelaku adalah notabene orang kuat, orang punya power, orang punya uang. Akhirnya semua kasusnya jadi hilang. Itu aja Mbak. Bang, makasih. Mas Pagi. Ya, terima kasih Ibu Ipung. Semoga teman-teman yang diperjuangkan oleh Ibu Ipung segera mendapatkan keadilan. Kita beralih ke Manokwari, Papua. Ada Pak Max. Pak Max, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Kevin. Mbak Nunung, selamat pagi. Pagi, Pak. Ya, silakan Pak Max. Saya mau komentar, tapi saya dengar Ibu yang tadi bicara itu juga miris. Yang jelas, ketika saya melihat sekilas Ketua DPR ketok palu, di sini yang saya soroti. Undang-undang sudah ditetapkan tahun 2022. Sampai dengan 2023. Masih menunggu terus aturan turunan sebagai aturan pelaksanaan. Yang menjadi pertanyaan dari saya dan seluruh rakyat Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat sebagai salah satu lembaga yang melakukan pengawasan, terutama ada Komisi Hukum di DPR, apa yang mereka lakukan? Mereka membawa suara rakyat. Ya. Tetapi mereka tidak melakukan pengawasan. Mereka akan serius melakukan pengawasan, membentuk tim pencari fakta dan sebagainya kalau itu kasus-kasus yang muncul yang ada terkait dengan rupiah. Tapi kalau yang begini-begini, ada istilah ketika penegak hukum tidak bisa menyelesaikan masalah, itulah KUHP kita. KUHP,
kasih uang habis perkara. Itu yang terjadi di Bali. Nah yang begini-begini, mungkin melalui suara rakyat ini, Dewan Perwakilan Rakyat kita yang ada di Senayan sana, bisa melihat ini dengan serius, mendorong itu kementerian-kementerian lembaga yang terkait dengan adanya peraturan-peraturan pelaksanaan, perpres dan sebagainya, segera dilakukan sehingga rakyat Indonesia tidak menjadi korban kekerasan seksual. Bahkan negara asing menjadi korban, kita malu, Mas. Yang terakhir saya mau ucapkan selamat ulang tahun Metro TV, semoga maju terus. Bangga saya punya Metro TV karena saya pernah mendapat penghargaan dari Metro TV masih tergantung di dinding. Yang mudah-mudahan tahun berikut kita bisa diundang hadir langsung ke sana. Terima kasih. Terima kasih. Selamat pagi dari Manokwari, Papua. Selanjutnya ada Pak Edward dari Curug Bengkulu. Pak Edward, selamat pagi. Selamat pagi Bang Egan, selamat pagi Mbak Nunung. Ya, silakan. Jadi kita melihat undang-undang judulnya macan ompongnya undang-undang TPKS ini begini. Kita lihat proses lahirnya aja itu 6 tahun loh bolak-balik ke prolegnas itu baru bisa jadi. Memang agak ada apa sih di sini? Padahal undang-undang dasar kita mengatakan bahwa setiap warga negara itu harus dilindungi oleh negara ini. Nah di sini kita tahu betul bahwa wanita itu adalah makhluk lemah. Menurut bangsa Indonesia, wanita itu adalah makhluk lemah yang perlu dilindungi. Tetapi hal-hal ini tidak terjadi. Kita minta tupoksi dari DPR. Seperti kata Pak Max tadi. Kalau mereka sudah buat undang-undang, harusnya kan ada aturan turunannya. Nah mereka awasi. Kalau nggak ada mereka bersurat. Kenapa ini belum ada? Itu tugasnya pengawasan. Kalau itu berarti mereka nggak melaksanakan, sudah lepas tanggung jawab. Seolah-olah membuat undang-undang itu sekedar melepaskan kewajiban. Nah kita mohon anggota legislatif yang akan datang ini punya komitmen. Saya minta IPW dan ICW dan lembaga wanita ini, perlindungan wanita ini mempelopori. Suruh mereka buat pernyataan. Kalau mereka sudah buat undang-undang, mereka minta tegas kepada pemerintah. Dan kedua, pemerintah harus memberikan jawaban yang pasti, penjelasan yang pasti. Kenapa ini lambat sekali sampai 1 tahun lebih? Aturan turunannya ini nggak terbit-terbit. Karena kenapa? Korbannya sudah banyak. Yang terakhir tadi disampaikan ada di Bogor. Lah ini aturan turunnya harus segera dilakukan supaya betul-betul bangsa ini merasa terlindungi oleh negara ini, oleh pemerintah ini. Baik. Kita berharap begitu. Mudah-mudahan anggota legislatif menyadari. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Edward dari Curug Bengkulu. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Kembali bersama kami di Editorial Media Indonesia. Mbak Nunung, kalau kita cermati mengenai penelpon kita tadi di segmen sebelumnya, kita tahu sekarang bahwa memang sedemikian sulitnya ya bagi korban kekerasan seksual untuk mendapatkan keadilan. Begitu. Perjuangannya panjang, birokrasinya juga panjang. Bagaimana Mbak Nunung? Betul, ya. Pak Max sama Pak Edward tadi sudah menyebutkan ya, kalau DPR sudah buat, DPR dan pemerintah menyepakati, ya Mbok, ya DPR ini kalau sudah lama tanya gitu, sudah sampai mana ini, aturan pelaksanaannya mana, diawasi, apa masalahnya, gitu ya. begitu kan, supaya niat baik untuk membantu para korban tindak kekerasan seksual ini bisa terwujud gitu, tidak berhenti di niat saja gitu kan. Nah, apalagi seperti Ibu Ipung tadi kan, bagaimana peraturan pelaksanaan itu penting. Ketika kliennya harus rehabilitasi, rehabilitasinya dikelola siapa? Bagaimana caranya? Tidak di lempar sini, lempar sana dan tidak jelas mau kemana. Itu butuh peraturan pelaksanaan, gitu kan. Jadi memang seperti saya bilang tidak bisa berhenti di niat gitu. Niat itu tidak akan menimbulkan manfaat kan kalau tidak ada pelaksanaannya. Iya, yang bisa dirasakan oleh para korban tindak kekerasan adalah termasuk pencegahannya adalah bagaimana pelaksanaannya, sosialisasi, bagaimana pencegahan, bagaimana rehabilitasi, itu kan semuanya butuh peraturan pelaksanaan. Ya, tapi kan yang jadi pertanyaan itu kenapa kemudian kok bisa terkesannya begitu ya, ditinggalkan begitu saja begitu, kok tidak diawasi, tidak
tidak dilakukan fungsi kontrol begitu, sehingga kemudian seakan-akan nih undang-undang ini ketika sudah disahkan sudah selesai begitu saja gitu. Nggak ada kemudian dibahas lebih lanjut baik itu di tingkat kementerian atau lembaga. Iya, gitu. Rasanya itu tidak cuma soal undang-undang ini ya. Rasanya kita belum pernah dengar yang bertanya dari anggota dewan ini mana peraturan pelaksananya. Gitu. Jadi, kan, tapi memang betul harapannya adalah semoga ini masih tersisa hampir 1 tahun ya. Moga-moga bisa diselesaikan oleh pemerintah dan kemudian yang ke depan anggota dewan betul kalau buat undang-undang ditanya juga gitu bagaimana kemajuannya, bagaimana aturan pelaksananya supaya itu bisa diterapkan. Kalau tidak nanti jadi masalah. Jadi cuma ada undang-undangnya, kalau ditanya, oh kita punya kok, kita melindungi para korban tindak kekerasan seksual. Ada undang-undangnya, tapi tidak dirasakan oleh siapa-siapa. Jadi butuh buktinya. Ya, sama aja begitu ya, sama aja kemudian ketika nggak ada undang-undang nanti rasanya seperti itu ya. Mbak Nunung, tapi untuk kita bicara ke depan sekarang, kita kalau misalnya mau menaruh harapan bahwa ini akan segera dibahas, akan segera kemudian dikeluarkan aturan turunannya. Tapi kan kita juga tahu bahwa ini kan sudah mau tahun pemilu ya, Mbak Nunung ya. Ada sedikit kekhawatiran bagi saya sendiri, wah jangan-jangan nanti anggota dewan yang terhormat itu sudah sibuk untuk mempersiapkan diri dalam pemilu begitu. Pejabat-pejabat kita, kementerian dan lembaga mungkin juga sudah memasuki masa akhir jabatannya. Apakah mungkin ada kita masih bisa yakin bahwa paling tidak sebelum tahun pemilu itu berakhir, undang-undang TPKS ini aturan pelaksananya itu bisa dibahas tepat pada waktunya begitu. Kalau tadi lihat bocorannya kan kemudian ada tinggal sinkronisasi gitu ya. Tapi kalau saya bilang sinkronisasi ini bukan hal yang mudah. Kalau tadi Bu Suma katakan gitu kan, koordinasi antara lembaga di pemerintahan kita bukan perkara mudah sekarang ini. Jadi ketika koordinasinya bukan perkara mudah, ya mau tinggal sinkronisasi, mau tinggal koordinasi itu justru susah gitu kan. Tapi betul harapannya ini legacy pemerintah yang sekarang untuk menuntaskan tugas membantu atau menjamin hak para korban tindak kekerasan ini untuk bisa rehabilitasi, untuk bisa mendapatkan keadilan. Itu penting. Baik, Mbak Nunung, terima kasih telah hadir pada pagi ini. Selamat pagi, Mbak Nunung. Pagi, kan. Tekad dan janji para pejabat untuk menuntaskan aturan turunan Undang-Undang TPKS akan menjadi janji kampanye politisi, tapi tidak kunjung terbukti. Ingat, korban tidak butuh penjelasan mengenai pembahasan ataupun harmonisasi peraturan. Apalagi kalau sampai menghabiskan waktu lebih dari 1,5 tahun. Yang mereka butuhkan adalah kepastian dan bukti nyata. Pemirsa, terima kasih Anda telah menyaksikan editorial Media Indonesia. Selamat pagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.